Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Ini ya, jadi ini cuacanya itu cukup dingin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bekerja di luar itu ya. Jadi kalau siang itu ya jangan minum dingin ya, jangan minum dingin, akan tetapi jangan minum teh hangat gitu ya. Jadi cukup berat ya mungkin ya kalau penderita sinusitis ya. Sinusitis itu pantangannya itu banyak ya. Jadi tapi pantangan utamanya itu ada 3, debu, dingin dan juga asap ya. Jadi jangan minum dingin, jangan makan minum dingin ya. Nah terus kemudian kalau teh hangat, jadi ketika saya menderita sinusitis ya, sinusitis kan pantangannya itu jangan minum dingin ya, dan harus minum air hangat ya. Minum yang hangat-hangat itu dulu itu saya mengonsumsi rutin teh hangat ya. Akan tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah sinusitis saya tuh tambah parah itu. Jadi ketika saya buang ingus itu seperti ada endapan-endapan teh ya, dan ternyata memang berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang lain, memang teh ini memang tidak cocok untuk penderita sinusitis. Teh hangat ini tidak cocok untuk penderita sinusitis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sinusitis kok tidak kunjung sembuh ya, ya mungkin teman-teman pernah mengonsumsi teh ya, teh hangat ya utamanya. Jadi jangan minum teh hangat ya pada saat kita masih sinusitis atau pilek gitu ya. Karena residu teh ini bisa membuat pilek kita atau sinus kita itu semakin parah itu. Saya pernah membuat videonya ya. Jadi teh juga mengandung kafein ya. Jadi sinusitis itu ya harus hindari kafein ya. Kopi, teh itu harus dihindari dulu gitu ya. Itu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan hangat ya air putih hangat saja cukup gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian ini saya akan membahas mengenai rokok dan sinusitis ya. Ini ya musuh terberat sinusitis ya. Ya terutama teman-teman ya, kalau rokok itu mungkin di luar sana itu sudah wajar, hal yang wajar terutama bagi teman-teman yang bekerja lapangan ya, bekerja yang di luaran gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak merokok itu ya mungkin rasanya itu tidak semangat untuk beraktivitas ya, seperti ada yang kurang gitu ya. Habis istirahat, habis makan siang gitu, kalau tidak merokok itu ya rasanya ya tidak ada tenaga gitu ya. Akan tetapi yang perlu pahami bahwa kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis ya, stoplah merokok dan hindari asap rokok gitu ya. Pokoknya jangan terkena asap rokok, dan diri kita itu jangan merokok gitu ya. Karena bagaimanapun tuh sembuh dari sinusitis itu adalah segalanya itu. Tubuh sehat itu adalah segalanya itu ya. Diri sehat itu segalanya itu. Karena apa? Karena sinusitis kalau misalkan tidak ditangani dengan baik ya, itu akan bisa menyebabkan komplikasi kepada penyakit-penyakit yang lain yang lebih berbahaya dan yang lebih kronis ya. Salah satunya adalah meningitis ya. Jadi ada ya, sampai di grup sinusitis itu ada teman yang sudah sampai ke meningitis ya. Meningitis atau abses otak ya. Jadi sangat-sangat berbahaya itu ya. Jadi teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis sudah kronis ya, tolong untuk tidak menyepelekan ini gitu ya. Jadi jangan melawan fakta-fakta yang sudah ada itu. Jadi hindari debu, dingin dan juga asap ya. Jangan merokok itu ya. Pokoknya itu jangan merokok itu ya. Cuci hidung rutin setiap malam sebelum tidur itu. Karena sinusitis itu penyakit yang sangat susah sembuh. Bahkan teman-teman yang sudah operasi itu 2-3 kali itu juga tidak menjamin kesembuhan, masih tetap bisa kambuh lagi ya. Jadi teman-teman ya pokoknya pola hidup sehat ya. Sebenarnya gampang sih untuk sembuh dari sinusitis ya, kalau misalkan teman-teman itu disiplin ya. Cukup rutin cuci hidung malam sebelum tidur ya. Pokoknya tidak makan minum dingin ya, jangan merokok ya. Pokoknya pakai masker ketika keluar rumah gitu ya. Itu ya. Jadi
jangan merokok ya, jangan terkena asap rokok ya. Pokoknya pola hidup sehat ya, jogging rutin setiap pagi ya, sebelum berangkat kerja itu diusahakan untuk jogging ya. Jadi disiplin ya. Sama seperti saya dulu ketika saya masih berjuang untuk sembuh sinusitis itu ya, pokoknya jam 6 itu ya saya sudah lakukan lari di tempat 10 menit saja cukup gitu ya. Itu ya, tetap semangat teman-teman ya, tetap disiplin itu ya. Jadi belajar dari teman-teman yang lain yang sudah sembuh. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, karena testimoni teman-teman ini sangat membantu ya, sangat membantu teman-teman yang lain yang saat ini masih berjuang untuk sembuh sinusitis ya. Jadi silahkan tuliskan aura positif, sebarkan aura positif ya. Jadi semangat ya bagi teman-teman yang saat ini masih belum sembuh ya. Oke, ini kita membahas mengenai ciri sinusitis kronis ya. Jadi sinusitis itu peradangan di rongga sinus ya. Jadi tis ya itu peradangan ya. Jadi sinusitis itu secara umum cuma ada dua, yaitu sinusitis akut dan sinusitis kronis ya. Sinusitis kronis itu berlangsung kurang dari 4 minggu. Jadi tidak sampai 4 minggu itu seharusnya itu sudah sembuh gitu. Akan tetapi kalau misalkan sinusitis itu lebih dari 12 minggu tidak kunjung sembuh, yaitu dinamakan sinusitis kronis ya. Ya, sinusitis kronis dapat terjadi ketika ruang dalam hidung dan kepala mengalami pembengkakan atau peradangan selama lebih dari 12 minggu meskipun sudah dilakukan pengobatan ya. Jadi sinusitis kronis itu sinusitis yang berlangsung lebih dari 12 minggu meskipun sudah dilakukan pengobatan. Sinusitis kronis ya, ciri-cirinya adalah adanya tekanan, kemudian adanya lendir mengalir ke belakang tenggorokan ya, hidung tersumbat, munculnya lendir berwarna hijau atau kuning ya, nyeri pada area gigi, telinga, dan sakit kepala, batuk, bau mulut ya, dan kehilangan indera penciuman serta perasa gitu. Ini artikel menurut halodoc.com. Akan tetapi memang secara umum ya, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ya, jadi sinusitis kronis yang pertama itu ya memang berlangsung lebih dari 12 minggu ya, itu berbulan-bulan tidak kunjung sembuh, bahkan sampai bertahun-tahun ya, bahkan sampai ada yang puluhan tahun tidak kunjung sembuh ya. Nah terus yang kedua ya, yaitu adalah munculnya bau. Jadi ya teman-teman yang menderita sinusitis yang muncul bau di hidung ya, hidung bau telur busuk, bau bangkai ya, itu memang salah satu gejala sinusitis kronis ya. Dan kemudian ada lendir mengalir ke belakang tenggorokan, jadi kayak lendirnya itu masuk ke belakang gitu ya. Nah terus nyeri di area wajah atau muka gitu ya. Kemudian ada demam juga gitu, karena memang sinus itu infeksi, adanya infeksi ya. Itu ya. Jadi sinusitis kronis ini dapat disebabkan oleh yang pertama itu saluran udara tersumbat akibat asma atau alergi, infeksi jamur, virus, bakteri, struktur hidung yang tidak normal, adanya polip, yang sistem kekebalan tubuh yang melemah gitu ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman itu setiap hari itu menjaga daya tahan tubuh ya. Dulu ketika saya masih berjuang sembuh sinusitis gitu ya, masih kerja merantau, itu memang yang saya tekankan itu ya, saya itu jangan sampai sakit gitu ya. Kenapa? Karena kalau sakit itu susah gitu ya. Kalau misalkan dulu masih kerja merantau ya, kalau sakit itu susah gitu, karena kan tidak ada keluarga. Oleh karena itu setiap minggu itu saya rutin mengkonsumsi multivitamin. Jadi kalau dulu itu saya mengkonsumsinya itu Enervon C gitu ya. Jadi tidak setiap hari tapi seminggu sekali ya, pada saat habis sarapan itu saya mengkonsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Iya, sehingga kalau untuk itu saya jarang sakit. Terus kemudian ini ya, jadi sejauh ini itu sinusitis kronis itu hanya bisa sembuh dengan cara cuci hidung atau irigasi nasal ya. Karena pengobatan rutin itu tidak akan mempan. Pasti habis obat tuh kambuh lagi, dan seterusnya itu ya. Bahkan teman-teman yang
konsultasi kepada kita itu banyak teman-teman yang medis itu tidak mau mengkonsumsi obat itu, yang apoteker itu tidak mau mengkonsumsi obat itu. Kenapa? Karena obat itu ada efek sampingnya itu. Oleh karena itu meminta saran dari kita, dari Safa Health itu untuk penyembuhannya itu seperti apa ya. Penyembuhan sejauh ini yang paling efektif yaitu adalah dengan cara cuci hidung rutin ya, lakukan rutin malam sebelum tidur gitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini menderita sinusitis ya, silahkan lakukan rutin cuci hidung ya malam sebelum tidur ya, 500 mg khusus cuci hidung dan larutannya itu hangat. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.